وآله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang kami muliakan guru kita bersama Ustaz Khairul Rafiqi, kemudian juga seluruh jamaah yang telah berhadir di Majelis At-Taufiq yang mulia ini. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Allah masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita berlimpah-limpah nikmat. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, yang insyaallah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah menjaga keimanan kita sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh al dan sahabat beliau sekalian. Begitu pula kepada seluruh ulama baik yang mutaqaddimin maupun yang mutaakhirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali pengajian daripada matan Aqidatul Awam yang disusun oleh Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain amin. Sebagaimana biasanya kita sebelum memulai membahas ya, atau kita mengkaji matan Aqidatul Awam ini, kita terlebih dahulu membaca matan ini ya, sebagai bentuk tabarruk ya. Mudah-mudahan Allah turunkan barakahnya dan rahmatnya atas kita semua, amin ya rabbal alamin. Jadi seperti biasa ya, ini sudah pertemuan keempat, insyaallah kita sudah terbiasa membaca matan ini. Sebelumnya kita sudah selesai di bagian muqaddimah. Selanjutnya insyaallah kita akan lanjutkan nanti di bahagian awal daripada permasalahan ilahiyat, permasalahan ketuhanan, atau kalau dalam istilah rukun iman, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Bagaimana cara beriman kepada Allah. Nah, tadi sebelumnya kita baca sama-sama. Yang ada matanya boleh lihat ke matanya. Ya. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Allah thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Allah wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ishrina sifah fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Allah wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir mujidun alimun bi kulli shay sami'un al basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu. Allah ya, kita ulang dari pertama. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Allah thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Allah wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ishrina sifah
fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi Allah wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu Allah. Ya. Jadi sebelumnya ya, setelah kita di awal itu mukaddimah, diawali dengan basmalah ya, kita memulai sesuatu dengan mengucapkan basmalah, terutama sesuatu yang bernilai ibadah, bernilai penting, kebaikan, dilanjutkan dengan hamdalah dan salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nazim atau Syekh Ahmad Al-Marzuki melanjutkan dengan kata-kata wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah ya. Dan selanjutnya wa ba'du dan selanjutnya setelah mengucapkan bismillah alhamdulillah dengan selawat kepada Nabi, fa'lam bi wujubil ma'rifah, ketahuilah akan wajibnya bermakrifah ya. Jadi wa ba'du ini, kata-kata wa ba'du sering kita dengar di mukaddimah khatib-khatib misalnya ya, amma ba'du atau wa ba'du. Nah, ini maksudnya adalah faslul khitab, pemisah antara mukaddimah dengan isi. Nah, berarti ini kalau sudah wa ba'du, berarti setelahnya itu sudah masuk ke isi. Jadi pada isi ini ya, dikatakan oleh Syekh Al-Marzuki, fa'lam bi wujubil ma'rifah, ketahuilah akan wajibnya ma'rifah ya. Wajibnya ma'rifah ini wajib secara syar'i. Artinya perintah wajib kita mengenal Allah, wajib kita mengetahui bagaimana cara beriman kepada Allah. Ini perintahnya langsung secara syar'i. Kalau orang-orang ahli sunnah, ini perintah wajib ma'rifah, perintah wajib untuk mengenal Allah ini secara syar'i. Artinya kalau belum ada dalil ya, yang mewajibkan kita untuk bermakrifah, maka itu kita tidak wajib bermakrifah ya. Sebelum ini kita bahas dulu ya. Yang pertama ya, wujubul ma'rifah artinya wajib mengenal Allah, wajib beriman kepada Allah itu secara syar'i ya. Ahlus sunnah mengatakan secara syar'i, artinya perintah wajib ini bukan secara logika kita. Perintah wajib ini langsung Allah perintahkan. Kalau Allah enggak perintahkan kita untuk mengenal Allah, maka kita tidak wajib untuk mengenal Allah. Nah, jadi perintah wajib mengenal Allah ini langsung dari Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah ya. Jadi ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. La ma'buda bihaqqin illallah. Nah, kemudian ma'rifah ini apa maksudnya? Ma'rifah ini apa maksudnya? Ma'rifah pada matan ini maksudnya adalah wajib bagi kita untuk mengetahui. Kemudian bukan hanya tahu saja, disertai keyakinan ya. Kita tahu bahwa Allah itu ada, bukan sekadar tahu saja, tapi disertai dengan keyakinan. Tidak boleh ada keraguan dalam masalah Allah itu ada, Allah itu Esa, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha mengetahui. Itu wajib kita ketahui dan wajib kita yakini ya. Dan ma'rifah ini adalah sebuah pengetahuan disertai dengan keyakinan yang mutabik lil waqi', sesuai dengan kenyataan, wa nasyibun an dalil. Jadi orang yang sudah ma'rifah berarti dia tahu dalil-dalilnya. Kalau orang belum ma'rifah tapi dia yakin, nah itu belum dikatakan ma'rifah, itu dikatakan taklid. Dalam permasalahan akidah lebih selamat kalau kita bermakrifah. Artinya kita tahu yang wajib kita imani ini berdasarkan dalil-dalilnya ya. Jadi fa'lam biwujubil ma'rifah, ketahuilah akan wajibnya kita mengetahui ya, disertai dengan keyakinan, yang mana keyakinan tersebut sesuai dengan waqi', sesuai dengan kenyataan, dan keyakinan tersebut muncul dari atau dibangun di atas dalil-dalil, tidak hanya sekadar ikut-ikutan.
Apa yang disuruh wajib ma'rifah kepada kita? Yang pertama adalah min wajibin lillahi 20 sifat. Kita diperintahkan ya, untuk mengenal sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan 20 sifat. Ya, sebelum kita bahas 20 sifat, sebelum kita wajib mengenal sifat-sifat yang wajib bagi Allah yang ada 20 sifat tersebut, sebenarnya ya, kalau kita beriman kepada Allah itu secara umum, ketika kita mengatakan saya beriman kepada Allah, artinya kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala ini bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ini terhindar dari segala sifat kekurangan, yang mana sifat kekurangan ini tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini makna kita beriman kepada Allah secara umum. Ya, ketika kita katakan saya beriman kepada Allah, artinya itu saya meyakini dengan seyakin-yakinnya, saya tahu dan saya yakin bahwa Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang mana sifat kesempurnaan tersebut pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, dan juga saya yakin bahwa Allah terhindar dari segala sifat kekurangan, yang mana sifat kekurangan itu tidak pantas ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ini beriman kepada Allah secara umum. Ya, jadi kemudian untuk beriman kepada Allah secara lebih mendalam lagi, lebih terperinci lagi, disebutkanlah yang namanya 20 sifat. Ya, min wajibin lillahi 20 sifat. Kita diperintahkan untuk mengenal dan meyakini 20 sifat yang wajib ada pada Allah. Yang wajib di sini, wajib yang kedua ini bukan wajib syar'i, tapi wajib akal. Wajib secara akal. Ya, kalau kita dalam istilah ilmu tauhid ini ada dikenal dengan hukum akal. Hukum akal ada 3. Hukum ini maksudnya adalah mengisbatkan atau menetapkan sesuatu dengan sesuatu, ya, atau menafikan, mentiadakan sesuatu dengan sesuatu pula. Karena ini hukum akal, berarti menetapkan bahwa itu ada dengan akal, dan menetapkan bahwa itu tidak ada juga dengan akal. Ya, jadi secara logika, hukum secara logika, kalau kita lihat sesuatu itu ada 3 hal. Bisa jadi dia wajib, artinya dia tidak boleh tidak ada. Secara akal dia tidak mungkin tidak ada. Malam yakbalil intifa fi dzatihi, ya. Yang tidak boleh tidak ada dari zatnya sendiri. Ini wajib. Secara akal dia nggak mungkin nggak ada. Contohnya apa? Kalau misalnya kita lihat ada telapak kaki misalnya, bekas tapak kaki di jalan, maka secara logika kita akan menghukumkan bahwa ada orang yang lewat di sini. Tidak boleh tidak ada. Nah, ini secara logika, ini hukum secara logika. Ya, jadi yang wajib di sini min wajibin lillahi 20 sifat, kita wajib mengetahui dan meyakini 20 sifat yang secara akal tidak mungkin tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wajib di sini, ya, diperintahkan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala ini, perintahnya atas mukallaf, atas orang-orang yang sudah dibebankan hukum. Wajib atas setiap muslim yang sudah mukallaf, ya, yang sudah dibebankan hukum, untuk mengenal dan meyakini 20 sifat yang ada pada Allah. Siapa orang-orang mukallaf ini? Ada syarat-syaratnya mukallaf. Yang pertama adalah orang yang berakal. Kalau kita sudah masuk orang berakal, berarti kita sudah mukallaf. Kemudian orang yang baligh. Di anak-anak ini tidak wajib, tapi harus kita ajarkan dari sekarang. Ya. Kemudian aqil baligh, ya, balaghathu da'wah as-sahihah, sampai kepada dia dakwah yang benar. Kalau seandainya dakwah Islam ini tidak sampai kepada dia, maka dia dalam keadaan tidak beriman, tidak berdosa. Ada misalnya orang yang tersesat di hutan dari kecil misalnya, seperti di film Tarzan misalnya, kan. Nah, dia enggak kenal Allah, enggak kenal siapa-siapa, enggak ada pendakwah, enggak ada YouTube dan lain sebagainya. Ya, jadi dia enggak kenal namanya Islam, maka dia tidak beriman kepada Allah
kemudian dia mungkin di dalam hutan itu makan bangkai, makan makanan yang diharamkan, itu tidak berdosa. Nah, jadi ini mukallaf. Jadi wajib setiap seorang yang mukallaf untuk mengenal dan meyakini 20 sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa saja 20 sifat itu? Pada bait selanjutnya dikatakan fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Yang pertama adalah Allah itu mawjud, ya, Allah itu ada. Qadim, Allah itu sedia kalau dalam bahasa Indonesia, ya. Artinya tidak didahului oleh apapun. Baqi, dan Allah itu tidak akan pernah binasa. Mukhalifun lil khalqi, Allah itu berbeda daripada makhluk bil itlaqi, secara itlaq. Dari segala sisi itu berbeda. Allah Subhanahu wa taala dari segala sisi itu berbeda dengan makhluk. Ya, jadi yang pertama Allahu mawjud. Ya, mawjud itu sifat wujud itu artinya Allah itu benar-benar ada. Ya, dan adanya Allah Subhanahu wa taala itu secara logika wajib. Tidak boleh tidak ada. Ya. Beda dengan wujudnya manusia. Wujudnya manusia itu tidak wajib. Boleh ada, boleh tidak. Wujudnya makhluk itu tidak wajib. Boleh ada, boleh tidak. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak boleh tidak ada. Wajib ada. Artinya wujudnya Allah bukan pemberian dari yang lain, tapi wujudnya Allah memang berasal dari zatnya sendiri. Allah Subhanahu wa taala itu ada bukan karena diadakan oleh pencipta yang lain, tapi adanya Allah Subhanahu wa taala memang bersumber dari zatnya itu sendiri. Apa dalil Allah Subhanahu wa taala itu ada? Kalau di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali. Ya, setiap kata-kata yang menunjukkan nama Allah berarti itu menunjukkan Allah itu ada. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu dalilnya bahwa Allah Subhanahu wa taala ada. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini di dalam Al-Qur'an ditunjukkan memang benar-benar ada. Secara logika bagaimana dalil Allah itu ada? Nah, jadi kan kita sudah katakan tadi wajib ma'rifah. Dan ma'rifah itu dibangun di atas dalil. Tidak bisa kita hanya ketika ditanya apa bukti Allah itu ada, nenek saya ajarin saya Allah itu ada, maka itu belum dikatakan ma'rifah, belum menunaikan kewajiban. Nah, itu taklid. Dan hukum iman orang yang bertaklid memang secara rajih dia masih dikatakan orang beriman, tapi dia berdosa kalau dia tidak belajar, kalau dia tidak mencari tahu dalil-dalilnya, itu berdosa. Ya, jadi ya, Allah itu ada, dalilnya tadi adalah alam semesta ini. Adanya alam semesta ini menunjukkan adanya pencipta. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, ya, sebagaimana yang dicontohkan mungkin oleh Imam Abu Hanifah, beliau pernah didatangi orang-orang mulhid, orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian singkat cerita, Abu Hanifah mengatakan kepada orang-orang mulhid, orang-orang yang ateis tadi, ada sebuah kapal, yang kapal ini berisi barang-barang perdagangan. Kapal ini juga mengangkat barang-barang itu terangkat sendiri ke dalam kapal. Kapalnya jalan sendiri di atas laut, nggak ada yang nahkodakan kapal tersebut. Dia memecah ombak dengan sendirinya sampai ke tempat tujuan, dia turunkan barang dengan sendirinya. Orang-orang mulhid tadi, ya, yang mengatakan tidak ada yang namanya Tuhan itu, dia ada sedikit pikirannya, ya, ada sedikit logikanya. Dia mengatakan ini enggak mungkin. Kalau orang berakal pasti mengatakan ini mana ada, ini cerita bohong, omong kosong. Kemudian dibalas lagi oleh Imam Abu Hanifah, begitu pula dengan alam semesta ini. Ya, pergantian siang dan malam, ada makhluk yang berbeda-beda, ya. Dari satu makanan bisa menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Kalau dimakan sama manusia jadi kotoran, dimakan sama lebah jadi madu, dimakan sama ulat bisa jadi benang sutra dan lain sebagainya. Itu tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Ya, kemudian orang-orang ateis tadi, ya, mereka akhirnya karena mencoba untuk berlogika,
dan itu diterima oleh logika mereka. Akhirnya orang-orang yang berjumpa dengan Imam Abu Hanifah tadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil adanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah adanya alam semesta. Adanya bekas menunjukkan adanya si pembuat bekas. Ya. Adanya alam semesta ini nanti akan menunjukkan adanya sang pencipta. Ya. Kalau ada yang mengatakan bahwa alam semesta ini ada dengan sendirinya, bersumber dari misalnya teori Big Bang dan lain sebagainya, apakah Big Bang itu terjadi dengan sendirinya? Sebelum terjadi Big Bang, kenapa enggak pernah terjadi? Kemudian sudah terjadi ledakan itu, kenapa enggak terjadi ledakan-ledakan lagi? Siapa yang menghentikannya? Kemudian dari ledakan tersebut, kenapa ada yang bentuknya tanah, ada yang bentuknya udara, ada yang bentuknya tanaman? Kemudian tanaman itu kenapa daunnya beda-beda? Ya, padahal sumbernya dari ledakan tadi. Apakah ledakan itu yang buat? Nanti pikiran-pikiran kita akan merujuk kepada bahwa ada satu zat, yang mana zat tersebutlah yang menyusun skenario terjadinya alam semesta ini. Nah, ini dalil secara akli, dalil secara akal akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dalil naklinya banyak sekali dalam Al-Quran. Ya. Kalau kita mau lihat dalil-dalil nakli dari sifat 20 ini, itu ada kitab yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi yang berjudul Al-Asma wa Sifat. Itu semua dalil-dalil nakli yang disusun oleh Al-Imam Al-Baihaqi, dan beliau juga merupakan salah seorang Ahlussunnah wal Jamaah mengikut mazhab Asy'ari. Kemudian setelah yang sifat yang pertama, Allah itu ada, yang pertama harus kita yakini, harus kita imani, harus kita ketahui bahwa Allah itu ada, dan harus kita ketahui juga dalil-dalilnya. Ya, dalil-dalil Allah, kalau dalil nakli sudah kita sebutkan, dalil aklinya atau dalil akalnya, dalil logikanya, adanya Allah semesta, adanya Allah Subhanahu wa taala ini dibuktikan oleh adanya alam semesta ini. Kemudian sifat selanjutnya, ya sifat dari yang kedua dari 20 sifat, yaitu qadimun. Makna qadim adalah adamul awwaliyah liwujudihi ta'ala, bahwa wujudnya Allah Ta'ala, adanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak didahului oleh apapun, tidak didahului oleh pendahuluan. Ya. Kenapa demikian? Karena kita sudah yakin bahwa Allah itu sang pencipta, dan segala sesuatu yang ada ini ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak mungkin yang namanya ciptaan mendahului sang pencipta. Ya. Oleh karena itu, secara akal memang Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mungkin didahului oleh apapun, termasuk didahului oleh waktu itu sendiri. Karena waktu itu ciptaan Allah, maka itu tidak ada yang namanya tanggal lahir bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak terikat dengan waktu, dan juga tidak terikat dengan yang tidak didahului oleh apapun, tidak didahului oleh permulaan. Adapun dalil dalam Al-Quran disebutkan bahwa huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Huwal awwal, ya, artinya adalah dialah yang awal, yang artinya tidak ada awal baginya, tidak ada permulaan baginya. Adanya Allah tanpa didahului oleh tidak ada. Ini berbeda dengan adanya makhluk. Adanya makhluk didahului oleh tidak ada. Misalnya saya tahun 92 lahir, berarti di tahun 89 itu belum ada. Tahun 92 Allah jadikan saya ini ada, ya, tahun berapa nanti Allah jadikan saya tiada. Nah, ini sifatnya makhluk. Sifatnya Allah itu tidak didahului oleh apapun, termasuk tidak didahului oleh tidak ada. Kemudian juga dalam sebuah hadis dikatakan bahwa kana Allahu wa lam yakun syai' qabla. Ya, Allah itu telah ada dan tidak ada sesuatu pun yang mendahului Allah. Dalam Al-Quran juga dikatakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Artinya tidak didahului oleh apapun. Nah, ini sifat qadim atau sifat qidam, maknanya ini. Makna sifat qidam adalah Allah tidak didahului oleh apapun. Mana dalilnya dalam Al-Quran? Huwal awwal wal akhir, lam yalid wa lam yulad. Dalam hadis juga dikatakan kana Allah wa lam yakun syai' qablah, dan seterusnya. Dalil aklinya bahwa alam ini semuanya ciptaan Allah, maka tidak mungkin yang namanya ciptaan mendahului yang namanya pencipta. Ini sifat
Tidak. Wallahu mawjudun qadimun baqin, ya. Kemudian Allah itu bersifat baqa. Allah itu bersifat kekal. Allah itu bersifat adamul inqidha li wujudihi ta'ala. Tidak ada akhir bagi wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa demikian? Karena setiap yang telah dipastikan dia tidak didahului oleh tidak ada, maka dia tidak akan diakhiri oleh tidak ada. Ya, setiap yang sudah dipastikan bahawa dia tidak didahului oleh ketiadaan, maka dia tidak mungkin diakhiri dengan ketiadaan. Kemudian dalil-dalilnya mana? Banyak sekali. Dalil-dalil Allah itu bersifat baqin banyak sekali. Ya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Ya. Artinya bahwa yang semua yang ada ini akan binasa kecuali zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sifat baqa. Kemudian selanjutnya mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Allah Subhanahu wa taala berbeda daripada makhluk-makhluknya bil itlaq, dari segala sisi. Ya, Allah itu tidak sama, baik samanya 100% tidak, samanya 90% juga tidak. Sama di antara salah satu sifatnya juga tidak. Walaupun punya sama nama, misalnya kita punya sifat ilmu, Allah punya sifat ilmu, tapi itu berbeda 100%. Berbeda 100%. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mukhalifun lil khalqi. Ya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un. Ya, tidak ada satupun sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Dalil aklinya apa? Kalau ada sifat makhluk yang serupa, atau kalau Allah punya sifat yang serupa dengan makhluk, maka Allah juga bagian daripada makhluk, dan itu mustahil. Ya. Kalau Allah bersifat butuh kepada tempat, maka itu sifatnya makhluk. Allah bersifat butuh kepada zaman, itu sifatnya makhluk. Dan sifat makhluk itu tidak boleh melekat pada Allah, karena kita sudah katakan tadi bahwa Allah itu secara umum terhindar dari segala sifat kekurangan atau sifat makhluk. Nah, ini mukhalifun lil khalqi, atau kita kenal kadang-kadang dalam sifat 20 dengan mukhalafatun lil hawadithi, ya, berbeda daripada yang hawadith. Hawadith ini adalah semua yang hadith, semua yang ada setelah tiada, semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita tanyakan Allah itu di mana, Allah itu kapan adanya. Tidak boleh kita tanyakan Allah itu punya tangan, punya kaki, dan seterusnya. Segala hal yang berkaitan dengan sifat-sifat makhluk, ya, maka Allah berbeda dengan hal tersebut. Ada sebuah kaidah mengatakan, kullu ma khatara bi balika fallahu bi khilafi dzalika. Setiap yang terlintas dalam pikiran kita, ya, dalam pikiran kita bagaimana, misalnya kadang-kadang kita terlintas dalam pikiran Allah itu seperti ini, Allah itu punya ini, punya itu, ini yang tergambar dalam pikiran-pikiran kita, maka ketahuilah fallahu bi khilafi dzalika. Allah itu berbeda daripada yang tergambar dalam pikiran kita. Kenapa demikian? Karena yang tergambar dalam pikiran kita ini sebenarnya semua yang telah ditangkap oleh panca indera. Yang terekam dalam pikiran kita ini yang pernah kita lihat, yang pernah kita pegang, yang pernah kita dengar, yang pernah kita rasa. Dan semua yang pernah kita ditangkap oleh panca indera ini semuanya makhluk. Maka yang terekam dalam kepala ini sebenarnya ini makhluk. Ya, ini bukan Tuhan, ini bukan Allah. Maka ada sebuah kaidah ini yang sangat bagus mengatakan tadi, kullu ma khatara bi balika fallahu bi khilafi dzalika. Setiap yang terlintas dalam pikiran kamu, ketahuilah bahwa Allah berbeda daripada itu semua. Kalau ada syaitan misalnya membisikkan Allah punya ini, punya itu, ya, langsung istighfar dan langsung yakini bahwa Allah itu berbeda dari apa yang telah dibisikkan oleh syaitan tadi. Nah, jadi ini dulu untuk malam ini, ya. Kita sudah bahas sifat wujud, qidam, baqa, dan mukhalafatun lil hawadithi. Ada 4 sifat daripada 20 sifat yang tidak boleh tidak ada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.